Selamat siang bagi saudara-saudara semuanya. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih daripada Tuhan yang senantiasa memimpin kita sehingga kita masih tetap bisa untuk bertemu walaupun tidak secara tatap muka, melalui online kita bisa bertemu dan bersama-sama untuk membicarakan mengenai firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita terus bertemu lagi di tabernakel saya buka anu dulu lah, buka masker, oke. Nah, saudaraku, bahwa sekali lagi saya mengatakan kepada saudara semuanya, saya tidak memaksa saudara harus menerima atau menolak, saudaraku, bahwa ini adalah suatu pelajaran yang bisa kita pelajari dan bisa kita perhatikan. Nah, bagi saya sendiri, saya merasa bahwa dengan belajar mengenai tabernakel ini, kerohanian saya bisa lebih maju karena kita mengetahui posisi daripada kerohanian, sepertinya begitu ya. Tabernakel itu merupakan suatu ukuran atau meter untuk mengukur tahap-tahap kerohanian kita ataupun kekristenan kita, kalau boleh dikatakan ya. Nah, kita sudah membicarakan ini adalah tabernakel seutuhnya. Saudaraku, bahwa kita sudah membicarakan mengenai pintu di sini. Kita juga sudah membicarakan mengenai mesbah korban bakaran di sini ya. Ini adalah kemah yang dilakukan oleh orang-orang Israel atas perintah daripada Tuhan melalui Musa. Mereka di padang belantara, mereka melakukan kemah yang seperti ini yang sudah saya katakan yang bongkar pasang waktu berjalan mereka bongkar, waktu mereka menetap mereka pasang di sini adalah mereka untuk bagaimana berbakti kepada Tuhan. Saya sudah mengatakan bahwa mesbah korban bakaran ini, keempat segi ini mempunyai tanduk mempunyai tanduk, dan tanduk itu ada kuasa pengampunan saya sudah mengatakan bahwa di dalam Alkitab menyatakan 1 Raja-Raja, yaitu pasal yang pertama ayat yang ke-50 sudah saya bacakan. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk mesbah. Lalu berita ini diberitakan kepada Salomo, lalu Salomo mengampuni kesalahannya, karena Adonia ini dia akan mengangkat dirinya menjadi raja sesudah Daud Tapi Daud akhirnya sebelum dia ditahbiskan menjadi raja, lalu Daud sudah mengangkat Salomo yang menjadi raja. Nah, kemudian Adonia ini takut kepada Salomo, lalu datang memegang tanduk mesbah ini tanduk mesbah korban bakaran. Lalu dia sepertinya dia minta pengampunan. Lalu Salomo mengampuni dia. Ayat 53. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Lalu dia mendapatkan suatu pengampunan karena dia sudah memegang tanduk daripada mesbah.
Ya, tanduk daripada mezbah ada kuasa pengampunan. Nah, ini adalah menyatakan, sudah saya katakan bahwa mezbah itu adalah salib. Ya, di kayu salib. Di salib itu ada pengampunan karena ya Yesus di situ disalibkan, mengalirkan darahnya lalu mengampuni dosa. Tetapi ada dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ya. Pasal yang Raja-Raja pasal yang kedua. Ya, di sini kita melihat ada satu Yoab. Nah, Yoab karena Yoab ini adalah memihak kepada Adonia. Ya, kemudian ya ketika lalu akhirnya Raja Salomo itu memecat ya Abiatar ya dari jabatannya sebagai imam. Lalu ini adalah pengikut-pengikut daripada Adonia. Lalu ya ketika kabar itu ya sampai kepada Yoab, ya memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Ya, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan lalu memegang tanduk mezbah. Lalu ya kita melihat Yoab ini ya juga ya pada waktu dia merasa dirinya bersalah, akhirnya dia masuk ke bait Allah memegang tanduk daripada mezbah seperti Adonia ya. Tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Kalau kita membaca terus, saudara bisa baca terus ya, karena kita tidak ada waktu untuk membaca, saya hanya menjelaskan saja. Ya, dia tidak mendapatkan pengampunan. Karena Adonia ini dia berdosa sudah membunuh ya 2 panglima daripada Daud pada saat itu. Sudah mengalirkan darah ya orang yang benar. Lalu kita melihat kejahatannya tidak dapat diampuni, apalagi di masa Taurat ya. Di masa Taurat itu adalah mata ganti mata. Ya, kalau bunuh orang dia harus dibunuh. Ya, itu adalah hukumannya gitu. Tapi akhirnya Salomo tidak memberikan pengampunan ya kepada Yoab. Karena Daud sudah menceritakan mengenai peristiwa Yoab kepada Salomo. Nah, akhirnya Yoab ini ya dibunuh ya oleh orang-orang daripada ya Salomo. Jadi tidak mendapatkan pengampunan. Nah, kita melihat di sini juga ya orang-orang Kristen ya juga ya bisa tahu, saudaraku, bahwa ada satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 31. Ya, kalau saudara melihat ya, saudara bisa ya mencatat. Ayat 31 dia katakan bahwa semua dosa bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, kita melihat saudaraku bahwa ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi di sini. Bahwa dosa daripada Adonia diampuni, tapi dosa daripada Yoab tidak diampuni. Dan orang-orang Kristen juga harus berhati-hati, saudaraku, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus selalu ya berbicara dan memimpin kehidupan kita, setiap perbuatan kita. Kalau ya kita sudah berbuat salah, Roh Kudus ya menegur kita. Lalu kalau ya kita, setiap orang Kristen tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita, menegur kita, ya kita harus lepaskan itu. Kita harus bertobat. Kita jangan teruskan itu. Kita jangan sampai Roh Kudus sudah berbicara berkali-kali, akhirnya saudaraku bahwa ya kita sepertinya menghujat daripada Roh Kudus ya, dan tidak mau dengar daripada Roh Kudus.
Ya, mungkin ya Roh Kudus. Ya, kita melihat bahwa ya ini adalah dua peristiwa. Ya, dosa yang dapat diampuni dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Saudaraku, bahwa ini adalah mengulangi untuk kali yang lalu aja ya mengenai tanduk. Dan pada hari ini kita akan ya sampai ke di sini ada suatu wadah. Ya, boleh dikatakan bahwa wadah ini adalah kolam basuhan, ya, ya, tempat ini yang ini diangkat, dibesarkan. Nah, bentuknya seperti ini. Ada kaki, ya, ada dia punya pot, ya, pot itu seperti ini. Saudara bisa baca di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-27. Ya, Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-27 itu dikatakan mengenai kolam basuhan. Ya. Mengenai kolam basuhan. Nah, di sini ya kita dapat melihat saudaraku bahwa bukan 27 ya. Kitab Keluaran pasal 30. Nah, Kitab Keluaran pasal 30 ayat 17 ya sampai pada ayat yang ke-21. Nah, saya tidak akan membacakan. Mungkin saudara-saudara ya bisa membaca sendiri ya di dalam mengenai bencana pembasuhan. Di sini dikatakan ya, Kitab Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 ini diterangkan mengenai cara-cara untuk membuat ya kolam basuhan atau kegunaannya. Nah, kegunaannya ini pada waktu imam-imam mereka mau melayani kemah ataupun melayani mesbah korban bakaran, mereka harus cuci kaki dan tangan dulu. Ya, di sini. Mereka harus cuci tangan, cuci kaki. Ya, baru mereka melayani. Ya, di mesbah korban bakaran kalau ada misalnya orang berdosa datang dan mau minta ya menolong untuk mengkorbankan hewan, mereka mengerjakan di sini, mereka harus cuci tangan dan kakinya dulu ya. Dan khususnya kalau mereka mau masuk ke ruangan suci di sini. Ya, mereka melayani di sini. Mereka harus cuci tangan dan kaki. Kalau mereka tidak mencuci tangan dan kaki, mereka akan mati. Ayat 21. Ya, pasal 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Ya, kalau mereka melayani tanpa cuci tangan dan cuci kaki. Nah, kita melihat saudaraku bahwa pada saat ini kita ya tidak ya dan pengertian daripada kolam basuhan ini adalah baptisan. Ya. Nah, ini kita melihat bahwa letak langkah kerohanian atau tata cara yang kita lakukan di gereja yang bisa kita lihat. Nah, pintu yang pertama masih ingat pintu kemah. Ini adalah percaya Tuhan Yesus. Nah, pintu gerbang, bukan pintu kemah ya, salah ya. Pintu gerbang, ini pintu kemah. Ya, ini pintu gerbang. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita kepada suatu pertobatan. Ya, setelah itu kita baru ya baptisan. Ya, percaya Tuhan Yesus dibaptis. Percaya Tuhan Yesus bertobat dibaptis. Gitu ya.
Tapi orang-orang Kristen pada saat ini sepertinya tidak melakukan yang dua ini. Yang dua ini. Jadi setiap orang yang mau dibaptis langsung dibaptis. Ya, malah kita umumkan ya bagi saudara-saudara yang ya mempunyai ya keinginan untuk dibaptis, silakan ya daftar gitu ya, ambil formulir ya, lalu sampai pada satu saatnya ya dibaptis. Tapi kita melihat bahwa apakah mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus atau mereka sudah bertobat, itu tidak diperlukan sepertinya begitu. Ya, tidak ditekankan. Ya, tidak ditekankan apakah percaya. Hanya kita tanya aja, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, gitu ya. Apakah kamu mau mengikuti Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya? Iya. Tapi kenyataannya sudah dibaptis 2 minggu sudah tidak kelihatan lagi ya ke gereja. Ya. Dan kemudian 1 tahun 2 tahun, tahu-tahu sudah berubah. Ya, pindah kepercayaan atau ya juga sudah tidak lagi ya Kristen. Nah, kita melihat karena mereka kekurangan ini. Ya, percaya Tuhan Yesus, mereka belum menerima Tuhan Yesus. Mereka juga belum bertobat. Langsung mereka ya dibaptis. Sepertinya mereka menerima baptisan tidak melalui kedua langkah ini. Mereka misalnya mungkin seperti maling aja yang lompat pagar, dibaptis, kemudian lompat keluar lagi, gitu ya. Tapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mereka percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus, yang bertobat, mereka setelah dibaptis bisa berhasil menjadi orang Kristen. Tetap di dalam tetap teguh, iman mereka tetap teguh ya, walaupun ada kesulitan, ada percobaan dan lain sebagainya, mereka tetap berpegang teguh kepada Yesus. Mereka dibaptis. Saudaraku, bahwa kita melihat bahwa ini adalah merupakan suatu ya baptisan. Nah, orang-orang Kristen misalnya, kalau memang dulu kita tidak tahu ya, dulu kita tidak tahu. Nah, sekarang kalau kita melalui tabernakel ini, ya, saudara yang sudah dibaptis, berdoalah kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan menyadarkan diri kita, kenapa sih saya mau menjadi orang Kristen begitu. Ya, saya bukan hanya mau masuk agama ya Kristen, tetapi saya menjadi orang Kristen karena saya ya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya tahu percaya Tuhan Yesus diselamatkan, tidak percaya Tuhan Yesus ya binasa. Ya, lalu saya mau keselamatan yang ada di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Lalu kita mengenal di sini sudah pengenalan terhadap Kristus. Makanya kita pasti ya akan bertobat. Lalu mereka ya akan dibaptis. Ini juga sesuai dengan Kisah Rasul-Rasul ya. Pasal yang kedua. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua, ini adalah pada waktu turunnya Roh Kudus, dan pada saat itu saudaraku bahwa Petrus berkhotbah. Lalu setelah Petrus berkhotbah, saudaraku bahwa ada orang dikatakan bahwa dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu banyak orang yang sudah mendengar khotbah daripada Petrus, mereka terharu. Roh Kudus bekerja menegur mereka, mereka terharu. Akhirnya mereka bertanya kepada rasul-rasul. Lalu jawabnya apa? Ya 38 pasal yang kedua Kisah Rasul-Rasul. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini langkah. Ya, Petrus mengatakan, hendaklah kamu masing-masing bertobat. Bertobat pasti mereka harus percaya dulu ya. Kalau mereka tidak percaya, tak mungkin mereka bertobat. Mereka percaya dulu. Mereka sudah mendengar ya khotbah daripada Petrus. Mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Lalu mereka sekarang mau percaya. Lalu Petrus mengatakan, percayalah kepada Yesus dan bertobat. Lalu berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini langkah ya daripada letak daripada tabernakel. Nah, biasanya kita kalau tidak mempelajari tabernakel, kita tidak tahu ayat ini ya sesuai dengan ini. Makanya saya katakan tabernakel ini memang dipakai di dalam perjanjian lama ya. Memang orang-orang Yahudi memakai ya tabernakel ini, atau ya setelah itu ditingkatkan menjadi kemah ya, menjadi Ka'bah, menjadi ya Ka'bah Allah begitu ya dari daerah Raja Salomo. Tetapi kita melihat langkah-langkah ini sesuai dengan Injil, sesuai dengan Alkitab ya, bukan sembarangan. Karena Allah meletakkan benda-benda ini memang sudah ada pengertian tersendiri di dalam perjanjian baru. Ya, cuma kita tidak belajar, tapi setelah kita belajar, kita tahu. Ini adalah langkah-langkah kehidupan orang Kristen. Percaya pada Tuhan Yesus, bertobat dulu, dan kemudian dibaptis. Setelah itu baru maju terus. Jadi kehidupan orang Kristen itu harus maju terus. Bukan sampai di sini aja, kemudian keluar lagi. Kebanyakan orang-orang Kristen hanya sampai di sini, dibaptis. Ya, kalau kita melihat ya catatan di buku baptisan ada berapa ratus. Di gereja kita aja ya sampai hari ini ada 600-an ya, jemaat atau orang yang dibaptis. Tapi yang masih ya Kristen itu berapa orang? Ya, tidak yang di mana yang lain-lain? Ya, lalu hilang. Ya, dulu sungguh-sungguh, dulu melayani, tapi sekarang hilang. Ada yang karena pernikahan, yang kawin dengan orang yang tidak percaya, lalu ikut, ya tidak percaya. Ada kawin dengan orang yang lain agama, lalu ya tinggalkan Yesus, lalu ya pindah agama. Yaitu, nah, saudaraku, bahwa kalau kita mengenal sungguh-sungguh ini, saudaraku, bahwa kita ya harus maju terus, kita tidak keluar. Kita harus maju terus ya. Ya harus maju terus. Lalu kalau kita melihat lagi, nah kolam baptisan ini dibuat dari apa? Ya, kita melihat kolam baptisan ini dibuat dari apa? Kalau kita membaca di dalam ya kitab Keluaran pasal yang ke-38. Ya, kitab Keluaran pasal 38. Nah, kita melihat ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 bahwa ya dibuatnya lah becana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah. Ya. Lalu kita melihat bahwa tukang-tukang membuat becana ini, kolam basuhan ini, dengan cermin-cermin perempuan. Nah, kenapa sih harus dengan cermin-cermin? Saudaraku, bahwa kalau kita terapkan di zaman sekarang, ya di zaman sekarang, kalau pakai cermin untuk membuat sesuatu itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ya, cermin itu kalau pecah ya dibuang aja. Nah, kita melihat dipecahkan cermin lalu dibuat satu becana, kan tidak mungkin. Ya. Lalu kita harus mengerti ya latar belakang ya daripada orang-orang zaman dulu. Ya, dari zaman dulu.
Nah, kita melihat bahwa mereka ya belum ada cermin kaca beling, itu belum ada, ya. Lalu cermin-cermin daripada perempuan-perempuan pada saat itu dibuat dari lempengan tembaga. Ya. Lempengan tembaga itu, ya, kita melihat ada lempengan tembaga, ya, bundar atau segi empat atau apalah begitu ya. Pokoknya lempengan tembaga itu digosok dan sampai dia mengkilat begitu, sampai dia mengkilat sampai kelihatan ya kita di dalamnya itu, di dalam. Lalu cermin mereka dulu ya begitu, bukan seperti sekarang. Makanya pada waktu kita membaca ya Alkitab, terutama di Perjanjian Lama ataupun ya kita harus tahu sejarah daripada Perjanjian Lama. Ya, sejarah daripada Perjanjian Lama, sejarah kuno, ya. Kita harus tahu. Lalu kalau kita pada saat ini kan tidak masuk akal, masa dengan cermin membuat ya bencana itu, ya. Lalu kita harus tahu cermin mereka itu memang dari tembaga, karena ini dibuat tembaga utuh, asli tembaga semuanya. Ini semuanya dari tembaga. Lalu itu dari cermin. Cermin itu apa artinya? Cermin itu boleh dikatakan artinya ya kecantikan, keduniawian, kemegahan, kehidupan keduniawian. Itu kecantikan gitu ya. Apalagi kalau orang ya yang cantik, terutama ya yang selalu mempergunakan cermin itu ya perempuan-perempuan itu ya. Lalu di tasnya juga ada cermin, apalagi kalau dia cantik, waduh selalu keluarkan cermin, lihat ya kecantikannya. Jadi kecantikannya, kesombongannya, ya keduniawiannya gitu ya. Ya kayak keegoisannya, itu pengertian daripada cermin. Ya, kita melihat itu cermin. Saudaraku, bahwa di dalam ya Alkitab juga mengatakan kepada kita, saudaraku, bahwa kecantikan semua itu adalah suatu kebohongan, kecantikan. Lalu kita tidak hanya menampilkan ya kecantikan kepribadian kita, itu tidak. Saudaraku, bahwa sepertinya pada waktu kita dibaptis, kita harus membuang semuanya itu. Harus kita kuburkan di dalam baptisan. Harus kita kuburkan. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ya. Di dalam Roma pasal yang ke-6. Nah, kalau kita ya bisa ya melihat saudaraku bahwa ayat 3 dan 4. Ya. Ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini adalah orang yang dibaptis, ya. Ini adalah orang yang dibaptis. Jadi semua kemegahan, semua kesalahan, semua dosa kita itu sudah dikuburkan di dalam baptisan. Ya, kalau kita membaca lagi di dalam ya ayat yang ke-5 dan 6. Dikatakan bahwa sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang ya kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku, bahwa inilah pengertian daripada baptisan. Ya, kita yang sudah dibaptis,
Lalu semua dosa, kesalahan, keegoisan kita, ya, kesombongan kita, ya, lalu saudaraku bahwa semuanya kita ya kuburkan di dalam baptisan. Lalu setelah manusia lama kita yaitu manusia yang berdosa, itu semua kita kuburkan pada waktu kita. Kalau baptisan salam itu mungkin lebih jelas ya daripada baptisan percik ya. Memang ada dua baptisan salam, ada baptisan salam, ada baptisan percik. Nah, kita juga tidak memutuskan yang mana yang benar atau yang mana yang tidak benar gitu ya, yang salah. Kita tidak memutuskan, itu masing-masing gereja yang melakukan. Ada gereja yang hanya baptisan percik, tapi ada gereja yang baptisan salam, tapi kita geseri memang yang baptisan salam. Nah, dan kita melihat kalau baptisan salam itu ya kita lebih jelas. Pada waktu orang ya dibaptis, kita selam ke dalam air. Pada waktu kita selam ke dalam air, lalu orangnya hilang dari atas permukaan air. Sepertinya mereka itu sudah dikuburkan begitu. Sudah dikuburkan, sudah mati. Tapi akhirnya kita angkat lagi ya mereka dalam air. Nah, seperti mereka ya sudah bangkit lagi dari ya kematian. Itulah pengertian daripada baptisan. Jadi yang dikuburkan itu ya bukan kitanya, tapi dosa-dosa yang ada di dalam kita itu. Kehidupan yang lama, misalnya ya kehidupan yang tidak benar lah begitu ya. Ya tidak usah saya ya katakan apa ya, saudara bisa tahu yang bertentangan dengan Alkitab. Dulu kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini dosa, itu dosa, ini tidak boleh. Tapi setelah kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah membaca Alkitab, akhirnya serku bahwa kita bisa tahu, oh ini salah, ini yang benar, oh ini tidak boleh kita lakukan, ini yang boleh kita lakukan, begitu ya. Lalu orang-orang Kristen yang sudah dibaptis itu, setelah dibaptis, mereka harus menyatakan hidup yang baru, kehidupan yang baru. Lalu semua ya dosa-dosa mereka ya sudah dikuburkan di sini. Itu sebabnya bahwa ya kolam daripada basuhan ini dibuat dari cermin perempuan gitu ya. Lalu tidak dengan bahan-bahan yang lain. Memang Allah sudah mempunyai arti ya tersendiri. Allah sudah mempunyai arti ya pengertiannya. Cuma kita tidak tahu di dalam perjanjian lama, tapi di dalam perjanjian baru itu ada pengertian ya daripada ya semua ya alat-alat tabernakel ini ya. Mungkin karena waktu ya tidak memungkinkan untuk kita meneruskan, lalu hari ini ya sampai di sini dulu, nanti baru kita ya lanjutkan ya kembali ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu, semoga Tuhan tolong kami, Tuhan buka ya pintu hati kami supaya kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama melalui pengertian daripada tabernakel ini, agar rohani kami dapat terdorong, tertolong, agar kami makin hari makin dewasa, makin hari makin rohani. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih.